الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalli wa musallim ala rasulillahil karim hamidan wa musalli wa musallima nazzala alaikal qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini tamatua malabiku selesor malabiku siajiku yamana pada angkai dia masih di Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah nikmai patarakai getarkan pakai itu ya hati nasaba angkaki sukru angkaki mapuji angkaki menyayangi karena kita dicintai disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dan dimanapun kita, apakah dalam keadaan kita mendapat kenikmatan atau kita diuji atau dicoba, tetap kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana seperti ini kami kehilangan orang tua kami yang kami cintai, nenek kami yang kami sayangi, tapi tetap kami melafazkan nilai-nilai syukur yang Engkau berikan kepada kami ya Allah adalah nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi illa tasuha innallaha laghafurur rahim. Menenge makanya Allah Ta'ala menenge melok kok bilang nih, andai kata kamu mau menghitung nikmat yang aku berikan padamu, dek mulai bilangin. Nah, cobalah kita sekarang renungi dulu sedikit. Papi nyaman dari itu Allah Ta'ala apa mulai dari pagi sampai saat ini. Ada berapa kenikmatan yang Allah titipkan buat kita? Tentu tak mampu kita menghitungnya. Ya. Apatah lagi yang sudah ada pada diri kita yang berupa rahmat nih. Dari rahmat itu ditingkatkan derajatnya menjadi yaitu hidayah, barakah. Ya. Dan itulah nah dipakai do agak dipakai do atie iga ro atie ro kunna. Nah makanya dari itu ya saya ingin mencoba mengajak kembali ya keluarga besar Puangga almarhumah yang dari itu Puang Baru yang pada malam ini tausiah kita lanjutkan. Kalau tadi malam saya sudah paparkan, membeberkan dan memberikan bayangan. Ya, dari bayangan itu kita bisa tangkap dan meyakinkan menjadi todo tepe keyakinan kita bahwa di alam akhirat itu ada tempat yang Allah berikan kata Rasulullah ya, sehingga kita akan ditemani oleh sahabat yang saya jelaskan tadi malam. Ya. Yang pertama adalah sholat, kedua adalah zakat, ketiga adalah puasa, yang keempat adalah akhlakul karimah, yang kelima adalah bacaan Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran. Jadi pada malam ini insyaallah bagi bapak dan ibu seluruh keluarga ya
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan menambah hasanah perbendaharaan ilmu kita. Ya, ditambah-tambah jadi pada sengeta. Ya. Karena kenapa? Interaksi kita ini ya ada komunikasi yang harmonis sehingga kita membuat sebuah komunikatif. Ya, yang dimaksud komunikatif di sini adalah bahasa yang benar dan betul. Jangan sampai saya memberikan sebuah bahasa yang tidak bisa ditangkap, percuma. Ya, makanya kita ini berkolaborasi, nanti tahu si raga-raga kolaborasi, ya, supaya kita ini dalam berbahasa tubuh dan berbahasa lisan. Bahasa tubuh kita seperti apa? Kan biasa kita tidak mengatakan UCC, tapi tubuhnya mengatakan tidak mau. Ya, itu tubuh yang bergerak. Nah, sekarang ini ya apa yang saya sampaikan, apa yang kita terima itu terkadang kan dia masuk longgar, leluasa dia masuk, itu nerimo namanya, menerima, ya. Tapi kalau dia hanya sekedar simbolis, ya datang saja, ya. Tapi tidak mau masuk. Kenapa tidak mau masuk? Karena ada gangguan sinyal, ada gangguan. Ya, makanya orang yang belajar itu kata Rasulullah SAW dalam majelis itu, ya, ku andre geruta di olo makada makutaan makehe. Elo kimagana, elo kamakadre guru andre geruta puang. Yang ngoano na, ang ngoano na, mangoana tina micuina, mekina, minta tu, baraka, terasakan ini, matoto ainu geruta. Ya, anu na dia micuina di mana muita tuh matama baraka aga pasalabaran na baraka nasaba dibetuani ki diartikan dibahasakan dan diterjemahkan itu apa arti anu ako na ulah makan reguru makutana bukan kalau makan reguru ni akutana tahu betul kuda betul marampu-rampu kuda marampu makota-kotai padamu ya. Makanya kalau datang itu bertanya, kela lengem menre di dusun naga di mana? Tanah teko, coba deh ku makuli-kuli makutana, tanya tanah teko, tepa, tanah Madinah. Ya, itu mengasah sedikit. Ya, kemudian berikutnya ilmu ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nigi mapunai pada sana ada dapat guruan dia nana wijana keluargana lalu itu mereka musibah ilmu kira musibah apunai pada sana ngena di tapak guruan ya bayakar pada sana ngela dituntu ya di pasura modala kita malah modala di pasandra ini di balui bapak dapat telap tuntu pada sana seneteli sudah dapat guruangi wita tu Allah akbar dapat guruangi apapun metode kita apapun cara kita yang kita lakukan yang penting berpindah itu ilmu aja naonro didik bersarang karena kapan ilmu itu tinggal sama kita nama teh kita golo ya kutanya apa nih golo nama teh kita kartu pada mui kapan ya Una materi kita kartu maka orang yang tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain maka ilmunya nanti akan membakar dia. Yang dibakar itu adalah lambung mereka. Itu yang dibakar. Jadi itu matu pada senengnya tunu matu tadi akhirat. Tanya di lino na tunu. Tapi terkadang di lino karena hawa-hawa tununa. Ya, agak hawa tununa. Ya. Ya, Cina pigare. Ketiga, kirana bosoe, tatu. Allah akbar. Nah, ajarkan ini ilmu, ya. Bagaimana caranya ilmu diajarkan? Tentu kita telah bisa membaca situasionalnya. Di mana kita berada, ya. Di situ kita sampaikan. Sesuaikan kondisinya. Ajar to maca lupa guru atau naiseng atau mentang-mentang wiseng matur mufawat akde ufa guru dia itu masolamu. Nah baik, selanjutnya yang kedua yang ingin saya ajak kembali untuk kita semua adalah berselawat dulu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar rampi nabita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, maka di nabita nigi mas salawat lau dia, maka dia rengi ya naritu keselamatan boleh di Allah Taala ke 10 di sapar 10 kalau kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan keselamatan buat kita yang mengucapkannya, yang melafazkannya, ya, yang mengucapkan. Keselamatan yang 10 itu dari mana? Kena ya roh. Nomor sedi napa salamat ki boleh dibahayana musibah dari tanah. Ya roh tanah bahaya tuh. Ada ancamannya buat kita. Makanya matutu kita we, matike kita we, manini kita we, ya naritu pakai gune tanah. Jangan seenaknya pakai di tanah muat. Iya tanah muat tapi boleh seenak. Maka bisa kita naik. Jadilah bongkahan-bongkahan yang bisa yang menjadi aku bisa nak dimain marutung tanah itu. Ya, marutung itu. Tentu marutung itu. Ya, kata kena longsor, siapa tahu ke rumah di mana itu longsor ke di mana marutung nami padamu. Nah, marah itu tanah. Kenapa marah? Ya, kita ini enggan ya mengucapkan yaitu salawat. Sedangkan doa dan zikir ini harus kita berulang-ulang karena yang berzikir tidak pernah berhenti adalah para malaikat. Kapan malaikat itu menyaksikan dan melihat secara langsung dan tidak langsung kepada hamba-hamba Allah yang lain tidak berzikir, maka hancurlah dunia ini. Maka tinulu kiwas salawat, ya. Nah sabayar salawain apabila kita boleh dibahayana tanai, bahayana api, bahayana angin, bahayana ya dari itu uai. Uai na bawang, ya. Putu na siya cene di uai, padahal ini tak puji uai. Aga na siya cene itu uai. Ya, dalam satu riwayat, air itu 3 kali berdoa sehari semalam. Maka telung milau di Allah Ta'ala, maka lutu matung-tungeng. Dan dia bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermohon dan dia minta, kabulkan ya Allah permohonanku. Agak napau tanah awai, maka dia ifuang taringa waktu, taringa kesempatan ya Allah ya Rabb. Nah ia hancur kiro tawero, terutama orang-orang yang ada di pinggir-pinggir pantai. Masa itu air laut itu memohon kepada Allah, dia minta 3 kali sehari semalam untuk menghancurkan orang-orang yang ada di pantai-pantai sana. Apa yang dilakukan? Itu namanya. Nah, baju dia selari di awal, dia lari di hasil, si runtuh di tengah, itu. Apa yang mereka lakukan? Dan kenapa orang-orang di gunung selalu tertarik mau lari ke pantai? Karena itu yang dia mau lihat yang di tengah-tengah itu. Coba, apakah tidak marah makhluk yang lain? Untuk makedai manuai kere kukuruyu, untuk tanya toya di pancadi tahu, ya boleh siapa segera, makedai deseku di pancadi tahu. Karena itu lo tahu makedai, ya kurang mengaku kede beribadah, mas sumpah, makasih wiang, ternyata, ya. Nah balik ke Allah Ta'ala menzalimi Allah. Ya, baik selanjutnya kenai piro di 10 dan tidak kena. Ya, boleh dipadata di pancaji. Nah pasalama ke Allah Ta'ala, nah jagai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh di abala makka solange di tai di kenadita. Boleh dipadata rupa tahu. Itu sumber-sumber atau potensi-potensi cikal bakal menjadi mara bahaya atau sumber musibah kalau kita ini enggan mengucapkan salawat. Salawati pendekatan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak ya penjelasan yang lain tentang ya yaitu berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita ini diijabah. Na kaiki, na feki, na rui ki, na pasalama ki, na tulungi diijabah oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya saya mengutip salah satu hadis Rasulullah yang kembali lagi saya akan menjelaskan tentang yaitu kaitannya dengan kemuliaan atau dia biri, ya. Jadi kaitannya tadi malam yaitu teman dan sahabat yang menemani di alam akhirat
tentu kita di dunia dan yang menuju ke akhirat ini di amasi sifat Allah Ta'ala, tentu ya dari itu dari ini tahu kemuliaan ya. Tetap dari hadis diriwayatkan oleh Muslim, maka di Nabi ada 6 perkara na angkai ya dari itu nama sekipong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Ya kueloki, kalau kita ini mau dimuliakan oleh Allah, eloki dipakal lebih di pong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di Nabi ya dari itu rampei fuadai tepuiro kalimat-kalimat thayyibah. Yang mana itu kalimat thayyibah? Kan banyak, tapi ada yang fokus ya, ada diistimewakan oleh Rasulullah SAW mengucapkan yang hari itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Diucapkan ini Pak, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya. Apa itu syahadat? Ya, depuang sompa sangadina pong Allah Ta'ala wajupui Muhammad suruna Allah Ta'ala ya. Mengucapkan kalimat ini adalah difuadai ia dari tufa tujue, nah diakaki ia dari tu salai ya. Syahadat ini adalah ikrar, janji dan sumpah kita. Janji, sumpah dan ikrar kita. Itu syahadat ya dua tuh buang. Syahadat di dalam petang, kata syahadat waktu tanah balik. Jadi mana dah pura terampil ya. Apa dalilnya? Agak dalilnya ya, maka si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ba'di kala la ilaha illallah summa mata ala dzalika dahalal jannah, rawahu Bukhari. Maka di Nabi tadi gini rampai la ilaha illallah na angkai matong-tongeng ya, na rampai la ilaha illallah na angkai matepe surga dia ringi di pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu surga? Alebir kemuliaan. Nah lebih ki pong Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabah angkakin rampai la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya. Yang kedua, maka si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man syahida la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisana dahalal jannah sa'ah. Nigin rampai la ilaha illallah na angkai matong-tongeng, maka difatama di dalam surga dari pintu mana saja dia suka. Dipanggil lagi. Nah lumuang nangi dari Allah Ta'ala ku matopeki na fatama surga. Nah sekarang ku matong-tongeng ki na papilih tawe. Kukuni tadi dalam surga na papilih dari pintu mana saja mau lewat. Silakan. Apa bukan kemuliaan? Ya kemuliaan. Kalau bir berarti kena lebih ke Allah Ta'ala. Abalaku ini dia lebih kalita. Aja lebih boleh dibatalkan gua tahu. Sepanjang kita ini sudah titik pusat kita adalah sentralisasi, konsentrasi kita adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malomo pada tadi pancadi si saling kita memuliakan, saling kita menghargai. Ya. Kemudian yang ketiga dalam hadis Qudsi, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala nasanabita ya, inni anallahu la ilaha illallah inna akarrali bitauhid dakhalal hisni wa man dakhalal hisni aminan min azab ya. Maka dia Allah Ta'ala ya buang aku ini adalah Allah, iya buang. Nah nigi marampe maringerang ya beribadah maka siwiang lau dia ufat tamak ko dilalana bolau. Apa bukan lebih di tama dalam bola? Lebih Pak kemuliaan. Nigi tama dilalana bolau upasalama ki boleh di sini dapat celau. Kita hanya mengucapkan la ilaha illallah. Nih dalam hadis qudsi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka di Allah Ta'ala inni anallahu la ilaha illallah inna karrali bitauhid dahalal hisni wa man dahalal hisni aminan min azab. Syairazi, Masya Allah, luar biasa. Jadi kemuliaan inilah yang harus kita jaga, pagari, kita harus rawat dengan baik. Jangan hanya kita mengucapkan yaitu ya syahadat kita ini
Ya, itu eloknya pada temu ada, ya. Padahal tidak. Kapan dan di mana saja kita sama dengan selawat, ya. Kita berjalan, kita duduk, sandre-sandre kita lagi istirahat, bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini nama agak diperbarui, anu baru dan diperbarui berarti dirawat, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca, ya, dalam keadaan duduk, kita mau berangkat, elo kita fanguju anak ta, elo kita fanguju pota, lau sapa padisengel, maka pegai ki salawana. Elo kita pano aseta, elo kita pano haseta, elo kita pano bibita, maka berselawat. Puri tatane, tak kunjungi lagi. 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian, datang ke sana, pakuru ke semangat naseta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh kita baca Sayyidina, boleh juga tidak. Jangan dipertentangkan, karena semua adalah benar. Nah, kemudian berikutnya, aja tamaseke hegang. Karena setelah seke, maka Nabi ta, nigi makali dia sekuri rampe, nade muni na salawa, tamaseke ya tuh. Ya, ada sama seke. Itu biasa mah kedai ke seke payan pada lalena liwa seke. Nah, seru gagak di main Indonesia mah ya. Ini bahagian daripada renungan kita, Ya, kemuliaan kalau kita lebih. Nah sekarang yang kedua, makanya si Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah lebih kira Nabi akhirnya. Nigi hadisnya, hadis Rasulullah. Nigi peduli, jagaiki, rawatki, nafiarai, ya dari itu sunnahku. Ketika tidak ada lagi orang yang mau peduli, dia dah kalau jampaki, dia dah lo pigauki, maka dia dikasih ya dari itu pahala syahid. Kenapa tahu dia kena jampaki sunnah Nabi ta, dia naga lo pigauki. Tapi kita masih ada yang 1, 2 sekelompok orang yang mau melakukan dan mempertahankan sunnah Rasulullah. Kenapa contohnya? Kumandri tahu, maka kumandri tahu pun tetong atau tudang. Kenapa mereka tetong atau tudang? Jadi masalah nanti. Maka itu maka kumandri tudang na sahabat tudang nabita, dia nak kena tetong nabita, ya. Ruan emi tu masih tetong, ya. Dia nak kena indut nabita tetong, dia nak selalu dia duduk. Kumandri nabita dia nak jemput lima belai, ya lu rumah kahike. Ya, itu sini mah hema belai di alam. Aku pakui. Madu. Aduh lo takkan nasa. Tena diputar. Nah ini dicontohkan. Di situ ada akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah karakter yang dibentuk oleh jiwa. Dia bisa berupa perbuatan dan perkataan. Bahkan iradia, intihadiah, kemauan sendiri. Ya, dan dia bisa berwujud apa? Kebaikan, suka, cinta kepada kebaikan, sosial, sabar, bermoral, ya. Maka itu akhlak yang mulia namanya. Dan ada akhlak yang tidak mulia, gontok-gontokan, suka kezaliman, ya, iri, dengki, congkak, dan kesombongannya luar biasa. Itu namanya akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Ya, ampe-ampe majah, makonja.